Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Zita dan teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai predominantly socialistic theories. Next. Di sini ada anggota kelompok kami, yaitu Arkan Laki Bintang, Azra Syekha Hairunisa, Rizky Prasetya Adi, Zalda Windu Zaira, Hamdan Malik Drawira, dan Isabella. Berikut ini daftar isi dari presentasi kami. Pada bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Azra Syekha. Masuk ke tokoh pertama yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Jadi penemuan Pavlov ini diasumsikan bahwa lapisan lambung itu melepaskan cairan pencernaan sebagai respon terhadap rangsangan langsung dari partikel makanan. Tapi Pavlov ini menunjukkan bahwa hal ini tuh nggak selalu terjadi. Wawasan Pavlov yang datang dari sebuah pengamatan bahwa meskipun makanan yang dikunyah tidak benar-benar merangsang jaringan lambung, tapi cairan lambung itu akan masih tetap mengalir dari lambung. Dengan demikian, rangsangan di satu bagian tubuh menyebabkan respon refleksif dari bagian lain. Selanjutnya ada pengamatan empiris, pengembangan refleks yang dikondisikan, itu pandangan Pavlov tentang reinforcement. Jadi, Pavlov ini memasukkan cairan asam sedang ke mulut anjing, sehingga asam tersebut menghasilkan reaksi pertahanan yang dengan gerakan kuat dari air mulut mengeluarkan larutan. Dan pada saat yang sama, air liur itu melimpah dan mulai mengalir pertama ke dalam mulut, kemudian meluap mengencerkan asam dan membersihkan selaput lendir rongga mulut. Nah, pada percobaan kedua ini, sebelum memasukkan larutan tersebut pada anjing, Pavlov itu bertindak pada hewan tersebut dengan agen eksternal tertentu. Contohnya di sini tuh pakai suara. Jadi, percobaan selanjutnya dan seterusnya cukup dengan mendengar suara tersebut, reaksi yang sama akan terulang sepenuhnya. Jadi, bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah pengkondisian Pavlovian itu yang pertama ada stimulus tak terkondisi, yaitu US. Yang kedua ada respons tak terkondisi, yaitu UR. Dan yang ketiga ada stimulus terkondisi, yaitu CS. Nah, prosedur pelatihannya ini, si CS akan merangsang US dan menghasilkan UR. Dan demonstrasi pengkondisiannya dari CS akan menghasilkan CR. Next, ada perbandingan antara klasik dan kondisi instrumental. Kondisi instrumental ini merupakan setiap respon yang mengarah ke penguatan cenderung diulang dan penguat adalah sesuatu yang diinginkan memang. Sedangkan dalam pengkondisian klasik memperoleh respon dari hewan dan pengkondisian instrumental bergantung pada emisi respon hewan. Pertama dapat dikatakan disengaja dan otomatis, yang terakhir sukarela dan di bawah kendali hewan. Untuk kritik teori Pavlov ini, kontribusi Pavlov terhadap ilmu psikologi modern tidak bisa dianggap berlebihan, karena mereka pasti menyaingi kontribusi Skinner dan Poole dalam luasnya dan dalamnya dampaknya. Untuk evaluasi teori Pavlov sendiri, teori pertama yang peduli dengan pembelajaran antisipatif dan secara persuasif menetapkan respon yang dikondisikan secara klasik sebagai unit dasar pembelajaran asosiatif. Ya, selanjutnya itu ada Edwin Ray Guthrie. Boleh di next. Nah, Guthrie ini menyatakan teori kontinuitas. Nah, dalam teori ini dapat dilihat bahwa pengaturan pertama kali saat seseorang itu belajar atau menghadapi situasi baru itu sangat menentukan. Misalnya dalam pendidikan atau cara pengajaran pertama, suatu konsep dapat memiliki dampak jangka panjang pada siswa dalam memahami suatu informasi. Nah, lalu teori selanjutnya itu adalah satu kali pembelajaran. Jadi pembelajaran yang terjadi satu kali percobaan atau misalnya pada saat pertama kali mencoba itu sangat mempengaruhi siswa dalam belajar. Jadi implikasi dari ini tuh sangat luas dalam satu kali konsep belajar. Dan ini juga dapat eh, sangat penting bagi siswa untuk kesan pertama akan membentuk dasar perilaku dan pemahaman siswa itu sendiri. Boleh next. Ya, selanjutnya ada perubahan kebiasaan. Konsep perubahan kebiasaan Guthrie relevan dalam pengembangan program modifikasi perilaku, seperti dalam terapi perilaku atau pelatihan keterampilan. Misalnya dalam konteks kesehatan mental, alih-alih mencoba menghilangkan perilaku kecanduan sepenuhnya, pendekatan yang lebih efektif adalah menggantikan dengan aktivitas lain yang lebih positif tetapi dalam konteks yang serupa. Lalu ada kritik terhadap penguatan. Kritik Guthrie terhadap penguatan memberikan pandangan alternatif dalam memahami bagaimana perilaku terbentuk dan dipertahankan. Dalam praktik ini berarti bahwa pelatihan atau pembelajaran tidak selalu harus melibatkan pemberian, penghargaan, atau hukuman untuk menghasilkan pembelajaran efektif. Sebaliknya, fokus pada penciptaan konteks yang tepat dan memastikan bahwa respon yang diinginkan terjadi dalam konteks tersebut sudah cukup untuk memicu pembelajaran yang diharapkan.
Pendekatan ini bisa mengurangi ketergantungan pada sistem reward dan punishment, dan lebih berfokus pada pengaturan lingkungan dan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan perilaku yang diinginkan. Oke, selanjutnya ada William K. Estes. Pada teorinya Estes ini, dia punya 6 asumsi. Asumsi yang pertama itu, stimulus sebagai koleksi elemen, di mana stimulus ini tuh tidak dipandang sebagai satu elemen yang tunggal, tapi kumpulan atau koleksi elemen yang jauh lebih kecil dan banyak, di mana semua elemen stimulus ini secara kolektif disimbolkan sebagai S. S merupakan jumlah total dari stimulus yang mengiringi satu percobaan dalam satu situasi belajar. Kemudian, asumsi yang kedua itu, respon sebagai hasil dari pengambilan sampel elemen stimulus. Jika responnya yang dicari oleh eksperimenter itu dinamakan A1, jika responnya bukan yang dicari, maka dinamakan A2. Jadi, probabilitas bahwa suatu elemen akan dipilih bergantung pada pengalaman masa lalu dan juga kondisi pembelajaran yang sedang dijalani. Kemudian, asumsi ketiga, yaitu probabilitas pembelajaran yang bertahap. Menurut Estes, seiring dengan berjalannya waktu dan pengulangan, maka akan semakin banyak juga elemen yang dapat diasosiasikan untuk meningkatkan probabilitas bahwa respon yang benar akan diberikan nantinya. Kemudian, asumsi yang keempat adalah terkait latihan yang menghasilkan peningkatan dalam pembelajaran. Teori Estes ini mengasumsikan bahwa sampling dengan pergantian atau sampling with replacement, dengan kata lain, akan semakin sering seseorang dihadapkan pada stimulus tertentu, maka akan juga memunculkan respon yang juga benar. Kemudian asumsi yang kelima itu tentang variabilitas pada pembelajaran. Estes ini menyebutkan sebagai state of the system. Pada momen tertentu, proporsi dari elemen yang dilekatkan ke respon A1 dan juga A2. Jadi ketika konteks atau jumlah elemennya ini berubah, maka hasilnya juga dapat mempengaruhi pembelajaran. Kemudian asumsi yang terakhir itu atau asumsi yang keenam itu tentang pembelajaran sebagai proses probabilistik, di mana pembelajaran ini tuh tidak bersifat deterministik melainkan probabilistik, di mana setiap pengambilan sampel adalah proses acak yang dipengaruhi oleh peluang. Berarti jika 50% dari elemen S dikondisikan ke A1, maka 50% dari elemen sampel theta random dari S dapat diperkirakan akan dikondisikan ke A1 juga. Maka akibatnya, hasil pembelajaran tidak selalu dapat diprediksi secara pasti karena dipengaruhi oleh faktor yang kompleks dan acak. Masuk ke kontribusi dan kritik dari teori Estes memberikan dampak besar dengan menggeser fokus dari pendekatan behavioris ke pendekatan yang lebih kognitif. Dengan model matematis sederhana namun kuat, yaitu stimulus sampling teori, Estes menggabungkan prinsip probabilitas dan pengambilan sampel untuk menjelaskan pembelajaran. Teorinya memfasilitasi pemahaman tentang pembelajaran manusia yang lebih kompleks, seperti klasifikasi dan konsep, dan membentuk dasar bagi perkembangan ilmu kognitif yang modern. Lalu kritiknya itu cakupannya dianggap terbatas dibandingkan dengan teori sebelumnya yang menjelaskan berbagai fenomena belajar lebih luas seperti teori Thorndike dan Pavlov. Prediksi dari teori ini kadang tidak akurat dan eksperimen yang mendasarinya seringnya dianggap terlalu terbatas dan tidak selalu mencerminkan pembelajaran di dunia nyata. Selain itu, teori ini tidak membedakan secara jelas antara kontiguitas dan kontingensi dalam hubungan stimulus-respons. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.